Halo lagi semua, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to my new video today. Ya, itu hari ini saya akan talk sedikit about kehidupan ya teman-teman ya, begitu. Saya belum lama ini saya nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier ya teman-teman yang mengenai bagaimana cara menjilat ya teman-teman. Begitu saya juga agak sedikit surprise ya itu by his comments ya gitu, tapi in a positive way teman-teman, begitu. Talking about menjilat ya, saya sebenarnya ingin kasih sedikit input aja teman-teman buat kehidupan ya, gitu. Maksudnya menjilat menjilat itu berarti kan demi keuntungan atau demi uang ya teman-teman, begitu ya kan. Nah, kita udah nggak usah membohongi diri sendiri teman-teman ya, udah banyak ya orang melakukan itu ya, maksudnya demi uang, demi keuntungan ya, mereka akan melakukan apa aja ya, walaupun kita tahu secara moral atau prinsip itu kurang baik ya teman-teman, atau tidak terpuji ya, begitu ya kan. uh, ya misalnya kita dalam 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 bisnis ya, kita ambil cara kecurangan yang tidak pantas ya, yang kita tahu juga salah ya, begitu. Misalnya mencuri customer orang lain, atau jalan dengan cara bagian purchasingnya disogok ya, di bribe ya, supaya itu barangnya bisa diterima gitu ya teman-teman. Jadi itu demi keuntungan, demi uang ya, kita belajar berbuat begitu sebenarnya itu kurang baik ya kalau menurut saya teman-teman ya, begitu. Itu semua kan kurang, maksudnya kurang bermoral lah. Oh, terus ada orang bisa bilang, oh kamu berarti bodoh ya, oh kamu nggak mau sogok purchasingnya gitu kan. Nah, jadi barang kamu nggak bakalan diterima di perusahaan atau pabrik itu gitu kan. Nah, saya juga tahu gitu kan, tapi kita dari hati kecil, uh, itu mungkin produk yang lain kurang begitu baik ya, atau kurang begitu bagus atau gimana, tapi ternyata karena purchasingnya sudah terima uang sogokannya, jadi terpaksa harus terima barangnya dia gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman itu kurang begitu baik ya, ya kan. Nah, ada itu, dan sebenarnya sih itu bukan agak hal yang umum ya, begitu. Cuman ya saya seperti melawan arus aja, begitu teman-teman ya kan. Nah, ya, memang kalau produk kita bagus, nah ada quality-nya, pasti kan si usernya akan bisa bicara atau bagaimana. Jadi nggak mungkin overtime ya, lambat laun. Jadi nggak mesti si purchasing itu harus disogok ya, begitu. Itu misalnya contoh dari bisnis teman-teman ya, ini kan. Dan ini mungkin kita lebih zoom in ke lebih personal ya, misalnya dari hal segi hubungan ya, kita berteman ya kan. Oh, karena orang ini kaya atau berstatus atau populer atau terkenal, kita harus berteman bagaimana gitu kan, demi keuntungan kita, atau bagaimana. Memang sih itu sih positive value juga ada ya teman-teman. Tapi kalau kita tahu orang itu walaupun dia punya segalanya, dan dia punya segalanya, terus tapi kita tahu dia sifatnya juga misalnya kurang baik sebagai teman, atau ada jiwa negatifnya atau bagaimana ya. Kalau saya prinsip, saya nggak akan ini ya, nggak akan berteman sama orang itu ya. Tapi banyak orang kan belajar menjilat ya, begitu ya kan. Belajar menjilat, oh jadi dekat sama orang itu, kita berteman sama dia karena kita mau dapat keuntungan atau bagaimana ya kan. By the way teman-teman, nothing's for free ya in this world ya. Mungkin sekarang kita dengan cara begitu kita bisa dapat keuntungan ya, dapat uang ya kan. Tapi di masa depan, cepat atau lambat, itu semua karma itu berjalan ya. Semua ada retribusinya ya teman-teman, begitu ya. Saya cuma hanya mau kasih input aja, mungkin ada yang tidak setuju juga ya sama statement saya ini ya kan. Nah, kita lebih zoom in lagi ya. Orang juga mungkin ada yang merit ya, atau berpasangan juga demi keuntungan, demi uang ya kan. Tapi sebenarnya cintanya tidak ada ya. Kita udah tahu jelas-jelas bahwa misalnya orang ini tidak suka sebenarnya sama pasangannya, tapi dia bersikeras, dia mencoba menempel dengan pasangannya. Karena kenapa? Pasangannya itu menyediakan semuanya ya kan.
dari A sampai Z ya, penghidupan semuanya jadi kayak numpang hidup ya, ngomong-ngomong kasar katanya ya si pasangan. Memang dalam keadaan mendesak atau terpaksa ya kan. Ya mungkin ada orang, pasti kebanyakan orang melakukan begitu ya, tapi kita harus bisa menanyakan dengan diri sendiri ya. Kita tidak bisa tuh membohongi tuh hati nurani ya teman-teman, begitu. Apakah berdasarkan cintakah itu perkawinannya ya kan? Belum tentu juga ya kan, begitu ya kan. Tanpa materi atau hal-hal lain mungkin cintanya juga bisa tidak ada ya teman-teman, begitu kan. Nah, tapi kita tahu misal juga ya, contoh yang lain, ada pasangan udah berpasangan juga lama ya, masing-masing pasangan juga mungkin selingkuh juga ya kan, atau dia suka lirik-lirik yang lain pas di luar ya, tapi tetap dia berpasangan. Karena kenapa? Demi status, demi anak juga ya. Ya mungkin anaknya udah banyak ya kan, jadi dia harus melakukan itu ya kan, begitu teman-teman ya kan. Saya cuman apa tuh inspired ya pas saya nonton itu tadi yang saya dibilang YouTube-nya si Deddy Corbuzier. Jadi saya lihat menjilat, karena apa? Karena uang kah? Karena keuntungan. Jadi makanya saya cuma mau kasih input aja ya kan. Tapi balik lagi teman-teman ya, kita harus bisa mendengarkan hati nurani dan jujur dengan diri sendiri ya, begitu. Memang nggak gampang ya kan, kita mesti melihat situasi juga bagaimana ya kan, begitu. Bukannya mau berbuat licik atau ngambil kesempatan ya teman-teman, tapi kita juga mesti ngelihat juga situasi ya, balance juga lah, begitu. Harus bagaimana ya kan, begitu. Tapi di masa depan saya cuma hanya mau info ya teman-teman, bahwa tuh nothing's for free, begitu ya. Semuanya itu ada timbal baliknya ya, begitu. Sampai kapan, begitu ya kan. Jadi itu mungkin satu hal yang teman-teman bisa cuman sebagai input lah, masukan aja ya kan. Boleh di ngomongan saya juga boleh diabaikan, cuman ini saya belajar ya dari dulu sampai sekarang ya buat teman-teman. Makanya saya pribadi sendiri juga saya lihat, kita ngambil kesempatan, ngambil keuntungan bisa ya kan. Bukannya nggak bisa, bisa banyak cara sekali. Saya juga pribadi, saya juga tahu ya kan, banyak cara sekali. Cuman saya memilih untuk belajar tidak berbuat begitu ya kan, ngambil kesempatan atau mencoba atau menjilat demi keuntungan atau demi uang ya. Semuanya harus ada kerja keras dan usaha aja teman-teman, begitu ya kan. Nah, saya cuman ini ya apa, kita punya life experiences ya gitu selama ini ya kan, selama kita hidup ya. Itu aja teman-teman untuk video ini ya, just as a two cents input aja from my perspective in life gitu. Oke, teman-teman, thank you for watching ya. Hopefully to be able to see you in my next video. Bye bye.